Yang terhormat Ketua Himpunan Teknik Sipil Universitas PGRI Semarang Kartika Septa Wibawa. Yang terhormat Ketua Himpunan Teknik Sipil Universitas Negeri Yogyakarta Hamid Imam. Dan juga kepada seluruh teman-teman dari HMS dan HMTSP UNY yang pada kesempatan ini hadir di acara studi banding virtual. Sebelumnya, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang pada kesempatan yang baik ini senantiasa melimpahkan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dalam acara studi banding virtual dengan sehat walafiat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, saya selaku Ketua Panitia Panji Rizky mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah datang di acara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu dalam penyelenggaraan acara ini. Tujuan kami menyelenggarakan acara ini yang pertama yaitu sebagai ajang silaturahmi kami ke HMTSP UNY, lalu melaksanakan program kerja himpunan serta saling bertukar pikiran sehingga mendapatkan wawasan baru dari HMTSP UNY sebagai bekal kami dalam melaksanakan kegiatan pada HMS Ugris. Hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti acara ini dengan baik agar berlangsung dengan lancar dan kita dapat memetik manfaat. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat mengikuti acara ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Ketua Panitia Studi Banding kali ini. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan. Pemaparan struktur organisasi dan proker HMS dan HMTSP UNY. Untuk yang pertama pemaparan dilakukan oleh dari HMS, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, sambil nunggu PPT-nya teman-teman. Mohon maaf, bisa ditunggu sebentar. Mungkin perkenalkan dulu. Mohon maaf, nama saya Kartika Septa Wibawa. Saya selaku yang diamanai untuk periode ini menjadi Ketua Hima Teknik Sipil Ugris. Salam kenal untuk teman-teman HMTSP UNY. Mohon kerjasamanya. Terima kasih.
Saya mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas PGRI Semarang periode 2019-2020. Kami menamainya yaitu dengan sebutan Kabinet Satyagraha, yaitu tentang kabinet yang melukiskan sejarah kita, yang impian kita yaitu tentang untuk pencapaiannya, tujuan yang akan secara diimpikan, secara terutama untuk dilaksanakan seluruhnya, dan terutama untuk membentuk kader-kader yang misalnya lebih baik daripada sebelumnya. Kurang seperti itu. Next. Untuk visinya, yaitu menciptakan himpunan yang inovatif, interaktif, dan aktif, serta memadai wadah teman-teman sekaligus pendukung untuk program studi teknik sipil Universitas PGRI Semarang. Misinya yaitu menjadikan suatu badan organisasi yang interaktif. Yang kedua, mewujudkan kegiatan yang dapat berpengaruh untuk internal maupun eksternal dalam lingkup kampus. Lalu yang ketiga, membuat suasana yang akrab, dekat dan tidak ada sekat di internal maupun eksternal dari kami sendiri. Next. Perkenalkan kembali, nama saya Kartika Septa, selaku Ketua Umum HMS Ugris periode kali ini. Lalu perkenalkan juga Wakil Ketua saya, yaitu Alif Nuristiana. Next. Next, ini bisa lanjut. Next. Untuk yang pertama, yaitu program yang diajukan oleh PH atau pengurus harian inti, itu yaitu Civil Week. Yaitu serangkaian agenda dari program studi teknik sipil, khususnya Hima Teknik Sipil Ugris, yang diantaranya yaitu pelatihan dan perubahan AutoCAD serta diadakannya webinar nasional. Tentunya untuk pelaksananya sekitar mungkin bulan November. Sasarannya untuk seluruh mahasiswa. Mohon maaf, ini seharusnya seluruh mahasiswa teknik sipil se-Indonesia. Dan untuk sasaran utamanya lebih ke juga mahasiswa kami di lingkup internal juga tentunya. Untuk tempat rencananya di Universitas PGRI Semarang, karena ini terkendala pandemi, kemungkinan akan diadakan secara online atau dengan media virtual. Lanjut, next. Lalu perkenalkan sekretaris umum saya. Yang pertama itu ada Kilia Melkatulifah, yang sekretaris kedua itu ada Dewi Sriyanti. Lanjut, next. Untuk tugas-tugas dari sekretaris sendiri, itu ada yang pertama, rapat rutin, yaitu biasa diselenggarakan setiap hari Selasa, 2 minggu sekali, setiap bulannya. Yang kedua itu rapat PH dan Kabid, itu biasa dilaksanakan juga 2 minggu sekali di tiap bulannya.
atau misalnya kondisional dengan kebutuhan atau misalnya agenda yang dadakan atau program yang mendadak. Intinya seperti itu. Lanjut. Yang ketiga itu ada inventaris dan administrasi, yaitu tugasnya untuk menginvestasikan dan mendata sekiranya untuk barang-barang dan alat apa saja agar bisa didata, dan nantinya juga untuk keperluan inventarisasi. Lanjut, yang keempat itu ada pembukuan, kembali lagi itu. Ada pembukuan inventaris dan administrasi. Di situ juga sekretaris bertanggung jawab untuk mencatat segala alat dan barang-barang yang tadi seperti yang saya sampaikan pertama, dan juga untuk mendata setiap tahunnya kurang lebih seperti itu, apakah ada barang baru ataupun ada barang yang rusak atau lebihnya seperti itu. Lanjut. Untuk yang kelima yaitu penyusunan kalender kerja, yaitu untuk mengontrol dan memantau seluruh program kerja HMS Ugris, terutama untuk periode kali ini, agar sesuai berjalan dengan apa yang kita laksanakan dan sesuai acuan tanggal yang kita sudah sepakati atau kita rancang di awal kepengurusan, atau yang biasanya kita sebut pada awal itu rapat kerja pada awal kepengurusan. Lanjut. Yaitu juga sekretaris juga mempunyai program yaitu tentang pelaksanaan rapat kerja seperti tadi, yaitu membahas dan menyusun program kerja himpunan satu periode kepengurusan. Yang kedua, rapat evaluasi, yaitu dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dan mengevaluasi realisasi program kerja setiap bidang dan terutama kepengurusan HMS Ugris pada periode kali ini. Lanjut, next. Yang ketiga, itu ada penyusunan RAPBO, yaitu sebagai bahan dan acuan dalam pendanaan setiap pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan oleh HMS Ugris. Nanti untuk sekretaris dan tentunya untuk bendahara umum juga nanti berkoordinasi dengan bidang-bidang yang ada di HMS Ugris untuk sekiranya acuan dalam pendanaan pada satu periode kepengurusan ini. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut, next. Lanjut, ada yaitu bendahara umum. Perkenalkan, bendahara umum yang pertama itu ada Miftahul Jannah, yang kedua ada Rifka Hamidah. Lanjut, next. Tugas dari bendahara juga yaitu penggunaan ATM, terutama memudahkan dalam menyimpan dan mengambil dana ataupun uang dalam pembayaran jarak jauh. Lanjut, yang kedua yaitu adalah penarikan iuran kas. Untuk tujuannya yaitu untuk menambah pemasukan dana himpunan selain dalam pendanaan dari lembaga. Namanya seperti itu. Lanjut. Yang ketiga ada inventarisasi barang, yaitu tugas dari bendahara menyiapkan paling tidak untuk setiap periode kita meneliti dengan sekretaris juga mendata sekiranya adakah barang yang rusak dan atau adakah yang perlu pembaruan barang untuk istilahnya kepengurusan periode berikutnya agar bisa menggunakan barang dan alat tersebut tanpa ada halangan. Intinya seperti itu. Lanjut. Broker dari atau program dari bendahara sendiri juga ada pengadaan identitas kepengurusan, yaitu terutama untuk PTH angkatan serta ID card dan terutama
Misal untuk yang cewek untuk kerudung agar kita berseragam semua ke seluruh pengurusnya, menyeragamkan artinya. Lanjut yang kedua, penyusunan RAPBO seperti yang tadi untuk bendahara dan sekretaris umum bisa berkonsultasi dengan seluruh bidang terkait tentang pendanaan acuan untuk periode kali ini atau periode 2019-2020 kali ini. Lanjut next. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pembuatan laporan keuangan. Berarti semuanya ditunggu. Yang udah dipasang aja, yang udah ada. Untuk mengatur masukan dan pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan. Tujuannya yaitu untuk transparansi keuangan himpunan mahasiswa teknik sipil, khususnya HMS Ugris di periode kali ini agar tidak terjadi kesalahpahaman antar pengurus. Lanjut. Next. Selanjutnya yaitu ada bidang internal. Mungkin untuk ketua bidang atau perwakilannya bisa memaparkan, monggo waktu dan tempat kami silakan ketua bidang HMS Ugris bidang internal. Saya Vina Kurnia Ananda selaku sekretaris bidang menggantikan ketua bidang. Ada ketua bidang Siti Risa Meliana, staf Dwi Julianto dan Irfan Hanafi. Next. Prokernya yang pertama yaitu adalah upgrading. Rapat yang digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan mutu organisasi. Itu sudah terlaksana September kemarin. Terus yang kedua ada kuliah umum. Kegiatan kuliah yang membahas dan menambah wawasan tentang bidang umum. Sasarannya itu seluruh mahasiswa teknik sipil seluruh Indonesia, terutama di Ugris. Kegiatan tersebut akan diadakan sekitar bulan ini. Ada agenda safari advokasi, yaitu membantu menyelesaikan masalah para mahasiswa atau menampung aspirasi mahasiswa melalui grup WhatsApp Komting. Sasarannya seluruh mahasiswa teknik sipil Ugris. Tujuannya mahasiswa teknik sipil dalam menyampaikan ide atau masalah. Lalu ada pembuatan FKMSU, Forum Komting Mahasiswa Sipil Ugris. Dalam FKMSU ini pembuatan grup WhatsApp yang seluruh komting kelas program teknik sipil. Tujuannya mempermudah dalam penyampaian informasi serta sebagai wadah kekeluargaan antara pengurus dan kelas. Yang ketiga ada agenda pemakaian PDA angkatan. Pemakaian PDA angkatan masing-masing dilakukan tiap hari Selasa untuk penyeragaman identitas mahasiswa teknik sipil Universitas Negeri Semarang. Sekian proker dan agenda dari bidang internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, teman-teman HMS Ugris, teman-teman HMTSP, FTUNY. Ya, saya di sini sebagai ketua bidang eksternal. Saya Ahmad Farid Bedlowi, biasa dipanggil Owi. Yuk, next.
Nah, untuk program kerja kali ini yang pertama ada studi banding, ya alhamdulillah sedang dilaksanakan kali ini dengan HMTSP FTUNY. Untuk waktu sebenarnya bulan Oktober ya, dan alhamdulillah emang sesuai rencana. Next. Nah, selain ada program kerja, kami juga ada agenda. Yang pertama ada rencana FKM TSI di wilayah 8 Jawa Tengah, terutama di Sub Semarang. Seharusnya kan untuk ya bulan-bulan biasa, sebelum ada pandemi pun itu mesti 2 minggu sekali. Dan itu tempat arsanya pun atau rapat FK itu di tempat yang berbeda, di setiap univnya. Nah, yang kedua, ini ada penjamuan tamu dari luar universitas. Ya ini ya apa ya, ya biasalah untuk teman-teman eksternal. Kan ya kita kan apa ya, relasinya emang dari luar kan. Nah, mungkin ya emang sengaja ini dimasukkan sebagai agenda, ya biar apa ya, emang tahulah tupoksinya. Oke, yang ketiga ada oprek panitia tawerek. Nah, sebenarnya untuk tahun ini untuk tawereknya belum tahu bakal diadakan atau tidak, tapi dari kami internal HMS Ukris sudah menyiapkan panitia, dan kebetulan juga kami HMS Ukris bagian sebagai penanggung jawab kongres di Temu Wicara Regional FKM TSI wilayah 8 Jawa Tengah. Nah, yang keempat ini ada PO PDFK. Ya, ini bagi teman-teman dari HMS Ukris atau anggota biasa bisa memesan PDFK melalui teman-teman himpunan, terutama di bidang eksternal. Oleh BSP itu. Yuk, next. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan bidang kaderisasi kepada Saudara Gilar Mainananda Prayogi atau yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilar Mainananda Prayogi, Ketua Bidang Kaderisasi. Sekretaris saya Sinsya, staf ada 2 yaitu Arga Stanu dan Muhammad Novarizal. Broker yang pertama open rekrutmen, deskripsi penyeleksian pengurus HMS Ukris periode selanjutnya. Yang kedua LKM MTPD, deskripsi pelatihan kepemimpinan dan manajemen mahasiswa tingkat dasar. Broker yang ketiga, pengenalan dan pelatihan himpunan, deskripsi mengenalkan dan melatih pengurus HMS baru tentang lingkup himpunan. Yang keempat, Mubes, kegiatan melaporkan pertanggungjawaban 1 periode kepengurusan, pembahasan ADRT, dan penetapan ketua himpunan baru. Agenda yang pertama, penghadiran deskripsi menyiapkan 1 mencalonkan kader-kader dari HMS untuk maju ke BEM-FTI atau 3 lembaga tinggi. Yang kedua, penyeleksian calon Kahim. Deskripsi sebuah pemilihan ketua himpunan periode 2020-2021 seluruh mahasiswa teknik sipil Ukris. Lanjut bidang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Guna Sandi. Saya di sebagai ketua bidang dari PSDM dan dari sekretaris bidang ada Mbak Jariati yang ada staf Giwang. Program kerja dari bidang PSDM sendiri yang pertama itu Sarasehan. Tujuannya untuk meningkatkan prestasi mahasiswa.
Jadi sarasan ini dilaksanakan setiap awal periode untuk membahas 1 tahun yang telah berlalu. Jadi untuk membahas kekurangan atau yang kurang dari prodi. Yang kedua ini ada webinar temu alumni. Tujuannya untuk menumbuhkan semangat kuliah mahasiswa. Ini juga sebagai ajang untuk perkenalan alumni ke mahasiswa baru dan untuk sebagai sarana untuk membagi pengalaman kerja dari alumni tersebut. Ini bisa dilanjutkan ke bidang kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari bidang kewirausahaan Berliana Esterida. Dan sekretaris saya Agra Febiola Lova. Staf saya Rudi Laksana dan Yoga Arya Pambudi. Di sini saya akan memaparkan proker dari bidang kewirausahaan. Yang pertama, pembuatan PDH Angkatan. Deskripsi pembuatan PDH Angkatan merupakan pengadaan identitas mahasiswa teknik sipil Universitas PGRI Semarang. Sasaran mahasiswa teknik sipil Universitas PGRI Semarang. Tujuan yang pertama, menyeragamkan semua angkatan mahasiswa teknik sipil UPGRIS. Yang kedua, meningkatkan semangat dan kebanggaan sebagai mahasiswa teknik sipil. Tempat, Universitas PGRI Semarang, waktu Oktober 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nafarabani. Saya dari Ketua Bidang Bakat Minat Himpunan HMS Sipil, dan ini ada staf-staf saya. Yang pertama ada Sekretaris Bidang, yaitu Abita Zulfia, terus ada Bagus Budi, Denis Alhafid, dan yang terakhir Mas Agus Setiawan. Next. Nah, jadi di sini bidang bakat minat mempunyai proker di masa pandemi ini, yaitu Funmatch Esport. Maksudnya dari Funmatch Esport ini sendiri yaitu kompetisi Mobile Legends antar mahasiswa teknik sipil di seluruh angkatan. Jadi per angkatan itu mewakilkan tim-timnya untuk ditandingkan. Sasarannya itu juga mahasiswa teknik sipil UPGRIS. Waktunya kemarin ini sudah terlaksana, yaitu Juni 2020. Ya, mungkin itu dari bidang bakat minat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Robi Fitrianto, selaku Ketua Bidang Infokom HMS UPGRIS, dan Sekretaris Bidang ada Mas Aula Raukul. Mungkin bisa memperkenalkan, monggo. Ya, perkenalkan, nama saya Aula Raukul Ababil, Sekretaris dari Bidang Infokom HMS UPGRIS. Kemudian ada
Mbak Jana Rahma Alfafa selaku staf dari Infocom, monggo bisa memperkenalkan diri. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rama dari Divisi Infocom HMS Ukris. Terima kasih. Yang terakhir ada Mas Bagas Prayoga selaku staf Infocom dari HMS Ukris, monggo bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Bagas Prayoga sebagai staf Infocom HMS Ukris. Baik, next. Untuk proper dari Infocom HMS Ukris sendiri, yang pertama yaitu pengelolaan mading dan juga medsos. Deskripsi pengelolaan media sosial HMS Ukris dan mading di gedung pusat lantai 5. Sasaran pengguna medsos dan masyarakat BP 5. Tujuan untuk memberikan informasi kegiatan dari HMS Ukris, tempat medsos dan mading. Waktu 1 periode kepengurusan. Yang kedua itu ada workshop desain grafis. Deskripsi kegiatan pelatihan online mengenai desain grafik Photoshop CS5. Sasarannya umum, tujuannya untuk menumbuhkan keterampilan dan kreativitas pada seni desain grafis di masa pandemi COVID-19. Tempat via Zoom, waktu pada 19 Juni 2020. Next. Yang ketiga itu ada open donasi peduli COVID-19. Deskripsi, mencari donasi untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19 dan para tenaga medis. Sasaran masyarakat dan teman-teman mahasiswa terdampak serta tenaga medis. Tujuan membantu meringankan akibat dampak dari pandemi COVID-19. Tempat wilayah Semarang, waktu 3 April 2020 sampai 26 April 2020. Yang keempat, itu ada sipil berbagi selama bulan Ramadan. Deskripsi, membagikan bantuan berupa nasi bungkus dari mahasiswa teknik sipil Ukris kepada masyarakat yang membutuhkan pada masa pandemi COVID-19. Sasaran masyarakat yang membutuhkan, tujuan membantu masyarakat sekitar dengan berbagi nasi bungkus gratis di masa pandemi COVID-19. Tempat wilayah Kota Semarang, waktu setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Terima kasih atas pemaparan dari Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas PGRI Semarang. Yang selanjutnya akan kami dengarkan pemaparan struktur organisasi dan proker HMTSP UNY. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bagaimana dari HMTSP? Sebentar, Mbak. Oh ya, baik. Kami tunggu. Ini cuma host saja yang bisa presentasi ya, Kak, ya? Iya, Mas, benar. Oh, gitu.
minta tolong dong Mas Taufik Aziz jadiin host kalian, soalnya yang ngambil PPT nanti Mas Taufik Aziz dari HMTSP. Siapa Mas tadi? Taufik Aziz. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan dari moderator teman-teman semuanya. Saya di sini sebagai perwakilan HMTSP akan menyampaikan PPT HMTSP sendiri. Sebelumnya saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini selaku Ketua HMTSP FTWNI periode 2020 akan presentasikan apa itu HMTSP beserta di dalamnya. Nah, HMTSP sendiri itu berkepanjangan Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil dan Perencanaan. Nah, lalu apabila di HMS ada Kabinet Satya-Graha, di HMTS sendiri ada Kabinet Bergerak Bersama, di mana kita tulis di pojok kiri bawah itu Kabinet Bergerak Bersama yang slogannya adalah bergerak bersama mewujudkan cita-cita. Next. Nah, untuk visi dan misinya, untuk visinya sendiri mewujudkan Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil dan Perencanaan FTUNY yang bermanfaat, bersinergis, berkomitmen, dan menjadi wadah inspirasi bagi anggota birokrasi JPTSP atau jurusan kami dan masyarakat. Untuk misinya, yang pertama menjadi wadah aspirasi dari semua elemen JPTSP FTUNY. Yang kedua, meningkatkan kinerja HMTSP FTUNY yang produktif, inovatif, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mewujudkan hubungan harmonis dan sinergis antar elemen internal dan eksternal JPTSP FTUNY. Dan yang keempat, meningkatkan eksistensi JPTSP di lingkungan masyarakat. Next. Di dalam HMTSP ini kami terdiri dari 5 departemen dan 1 pengurus inti. Next. Nah, untuk pengurus inti, sendiri di tempat kami terbagi menjadi 5 sub. Yang pertama ada ketua, yang kedua adalah sekretaris jenderal, yang ketiga adalah sekretaris, yang keempat adalah bendahara, dan yang kelima adalah personalia. Next. Yang pertama kita akan membahas departemen akademik. Nah, dalam departemen akademik ini sendiri, kami memiliki 7 program kerja yang kami laksanakan di periode 2020 ini. Oke, mohon maaf ya, saya lanjutkan. Untuk program yang pertama yaitu Stadium General, ini adalah kuliah umum yang mana topik pembahasannya ini adalah masih seputar dunia perkuliahan yang tidak diajarkan di dalam kelas. Yang kedua, pelatihan software adalah memberikan edukasi kepada teman-teman jurusan tentang software-software apa saja yang digunakan dalam dunia teknik sipil seperti CAD, SketchUp, lalu SAP 2000 dan selainnya. Yang ketiga itu bank soal. Bank soal ini adalah kami memberikan sebuah drive yang berisikan contoh-contoh soal baik UTS maupun UAS kepada teman-teman jurusan yang berisikan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang keempat itu tutorial pembelajaran. Tutorial pembelajaran ini adalah lanjutan dari bank soal yang tadinya pada di bank soal telah kita share beberapa soal dan bersama matkulnya. Di tutorial pembelajaran ini kami akan membahas salah satu dari matkul-matkul tersebut yang dirasa memang banyak teman-teman kami yang masih kurang mengenai ilmu-ilmu di materi tersebut. Dan yang kelima ada workshop PKM. Ini adalah tentang workshop tentang PKM
tentang PKM, panjang PKM aku lupa, yang penting workshop PKM. Lalu yang keenam adalah lomba rancang bangun jembatan. Ini adalah lomba tiap tahun yang selalu kami adakan. Namun mohon maaf untuk tahun ini lomba rancang bangun jembatan terpaksa kami tunda dan kami gantikan dengan lomba esai yang akan terbit di bulan ini. Lalu yang ketujuh ada seminar nasional. Ya ini selainnya seminar nasional pada umumnya yang nantinya akan melaksanakan webinar karena terkendala COVID-19. Next. Kedua, Departemen PSDM. Next. Dalam PSDM kami memiliki 4 program kerja. Yang pertama adalah Civil War. Civil War ini adalah kelas meetingnya jurusan, yaitu lomba-lomba antar kelas yang ini kami selenggarakan beberapa cabur lomba ada. Biasanya kami bagi menjadi tiga cabur olahraga, yang kedua e-sport, lalu yang ketiga itu kedisiplinan. Untuk olahraga yang kami adakan biasanya itu ada futsal, basket, dan volley. Untuk e-sportnya ada PUBG dan Mobile Legends. Lalu yang disiplin itu kami ada lomba AutoCAD, ada lomba desain poster, dan ada lomba videografi. Lalu yang kedua, fondasi. Fondasi adalah aspek jurusan dari jurusan kami sendiri, yaitu pengenalan orientasi dasar sipil yang telah kami laksanakan kemarin di bulan Agustus dan September. Civil Expedition ini adalah makrab yang diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa baru. Jadi ini kayak serangkaian dari yang pertama maba masuk, kita arahkan ke fondasi, lalu setelah itu kita arahkan ke Civil Expedition. Yang gunanya Civil Expedition ini agar jalinan keakraban mereka selalu terjaga dan lebih erat. Dan mereka juga lebih mengenal, oh satu sama lain, oh ini temanku. Jadi nggak cuma kayak tahu namanya, tapi lebih bisa mengenal tentang karakter pribadinya. Lalu yang keempatnya adalah kaderisasi, yaitu pengkaderan bagi pengurus himpunan yang akan datang di periode 2021 besok. Lanjut. Yang ketiga, Departemen Sosmas. Departemen Sosmas ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 serangkaian acara. Yang pertama itu adalah graduation, yaitu seperti teman-teman tahu bahwa kita di sini menyambut kakak-kakak kita yang telah menyelesaikan staf di kuliah mereka, yang mana ini sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita, bentuk sukacita kita bahwa mereka telah berhasil menempuh jenjang pendidikan. Lalu yang kedua itu ada busurnya adalah buka bersama dan sahur on the road. Lalu yang ketiga ini adalah dialog jurusan, yang mana di dalam dialog jurusan ini kami selaku himpunan mahasiswa memberikan wadah kepada jurusan, baik birokrasi maupun warga jurusan, untuk menyampaikan keluh kesah mereka. Yang mana keluh kesah ini selalu kita angkat di tiap tahunnya. Seperti halnya contoh untuk kayak misal di tahun 2019 kemarin ada permasalahan tentang sarana prasarana di lab maupun di kelas, itu langsung kita buatkan lagi untuk tahun periode 20 ini, dan langsung dari pihak jurusan pun itu juga membantu kami untuk menanggulangi permasalahan-permasalahannya, dan dari pihak jurusan pun sangat welcome kepada kami apabila selalu diadakan dialog jurusan seperti ini, karena mereka merasa bahwa mereka dianggap bahwa selalu di jurusan agar bisa mengetahui bagaimana sih keluh kesah teman-teman di dalam jurusan ini. Lalu yang keempat ada pelayanan mahasiswa baru. Ini adalah juga termasuk serangkaian jenjang pertama kami untuk menyambut mahasiswa baru, di mana dalam pelayanan mahasiswa baru ini kami memberikan pelayanan yang pertama adalah pembuatan wearpack ataupun baju kerja, lalu yang kedua itu adalah KRS untuk mahasiswa baru, lalu yang ketiga itu ada sambut mahasiswa baru di dalam jurusan kami. Lalu yang kelima itu ada civil explosion. Civil explosion ini terdiri dari beberapa serangkaian. Kalau teman-teman tadi menyimak di bidang di departemen akademik itu ada LRPJ, Lomba Rancang Bangun Jembatan dan Seminar Nasional, itu salah satu. Itu mereka berdua itu ikut masuk ke dalam civil explosion. Dan kalau di Sosmas ini civil explosion itu ada yang namanya HS Pro, yaitu HMPSI Social Project, yang berisikan 2 agenda. Yang pertama itu adalah
HMTS peduli. Yang kedua itu adalah charity konser. Nah, charity konser ini adalah konser yang kami tunjukkan, konser amal yang kami tunjukkan untuk menggalang dana yang akan kami bawa di HMTS peduli, di mana HMTS peduli ini adalah bakti sosial kami kepada desa binaan kami yang alhamdulillah di sini sudah memiliki 2 desa binaan, yang satu ada di daerah Magelang, yang kedua di daerah Klaten. Yang terakhir adalah bakti KMFT, ini adalah bakti sosial yang diselenggarakan oleh BEM Fakultas Teknik UNY yang kami di sini turut berserta di dalamnya. Next. Yang keempat, Departemen Kominfo. Departemen Kominfo ini kami memiliki 5 program kerja. Yang pertama itu adalah kunjungan industri dan studi banding. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa membayangkan untuk kunjungan industri yang selayaknya kita berkunjung ke tempat industri aslinya. Dan studi banding ini adalah kami dari jurusan kami berstudi banding ke jurusan teknik sipil di universitas lain. Yang kedua itu silaturahmi Ormawa, seperti yang teman-teman tahu bahwa yang kita lakukan ini salah satu bentuk silaturahmi Ormawa. Lalu yang ketiga ini adalah publikasi, di mana seluruh publikasi yang ada di dalam himpunan itu yang memegang selalu dari Kominfo, baik itu di media sosial IG, YouTube, Twitter dan sebagainya, itu selalu dari Kominfo. Lalu yang keempat adalah open house. Open house ini adalah serangkaian kami di dalam kegiatan BEM-FT, yang mana kami di sini memberikan kayak kalau teman-teman tahu bahwa di SMA itu ada namanya kampus Expo. Nah, kalau di kota saya sendiri ada namanya open house ini kayak Ormawa Expo. Lalu yang terakhir adalah FKM-TSP, teman-teman sudah mengenalnya. Next. Masuk ke departemen kelima atau yang terakhir yaitu departemen KRD. Next. Di departemen KRD ini kami memiliki 4 program kerja. Yang pertama adalah pengadaan pakaian dinas lapangan atau PDL himpunan. Lalu yang kedua itu adalah upgrading. Upgrading ini adalah kayak leadership-nya bagi kami pengurus-pengurus baru yang telah kami laksanakan kemarin di awal setelah pelantikan. Lalu yang ketiga ini adalah inventaris dan siapjaga, di mana inventaris ini kami sama kayak di departemen di bidang mana itu kami mendata inventaris apa saja yang memang masih ada dan apa saja yang memang rusak, dan itu selainnya dari departemen KAD inilah yang dia mendata dan mengurusi apabila ada yang rusak, seperti ini sebagainya. Dan siapjaga ini adalah siapjaga yang kami gunakan untuk sebagai yang kami gunakan di dalam sekretariat kami. Lalu yang keempat adalah dana usaha. Jadi di dalam KAD ini mereka juga memberikan support dana yang nantinya dana itu akan selalu kami putarkan dalam himpunan ini untuk mengerjakan program kerja yang akan kami laksanakan di periode 2020 ini. Next. Oke, mungkin terima kasih pemaparan dari saya. Nanti untuk penjelasannya tiap departemen akan disampaikan langsung di dalam sesi kumpul tiap-tiap departemen di bidangnya. Mungkin dari saya cukupkan sekian. Saya mohon maaf apabila banyak salah kata maupun banyak ribut-ributnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari HMTSP UNY yang telah memaparkan program kerja dan juga struktur organisasinya. Acara selanjutnya adalah pengelompokan per bidang sesuai pembagian yang telah dibagi di grup WA. Nah, untuk selanjutnya kita bisa keluar dari link Zoom ini langsung sesuai kesepakatan dari grup WA masing-masing melalui Google Meet atau WA Group tertera. Nah, waktu untuk sesi ini 45 menit. (30 menit). Oh, 40 menit. Berarti hingga 15.05 dan bisa kembali lagi masuk ke link Zoom ini. Terima kasih. Dari saya moderator bisa langsung masuk ke link grup WA masing-masing.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.